Salam sejahtera, tabe sampun. Kembali lagi di Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Bersama saya Fora, telah hadir rekan bincang kita ada Ibu Nur Seha. Ibu, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Saat ini kita akan bahas tentang pengembangan. Namun informasi bagi sahabat bahasa sebelum kita bahas pengembangan, sebenarnya pengembangan ini apa sih, dari mana munculnya? Pada tahun 2021, kebijakan program penganggaran dan pengembangan di Badan Bahasa itu dikemas dalam KKLP. KKLP ini disebut juga dengan Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional. Nah, KKLP ini dibentuk berdasarkan fungsinya, makanya nanti kita akan bahas pengembangan itu fungsinya apa, tujuannya apa, seperti itu kira-kira ya Bu, nanti yang kita bahas. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang pengembangan, sebelumnya juga di Badan Bahasa ini ada 7 KKLP, yang pertama itu ada UKBI atau disebut dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, ada BIPA juga, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, ada penerjemah, ada literasi, ada juga yang namanya analisis kata, ada juga pembina bahasa dan hukum, dan ada juga pelindungan dan pemodernan. Namun sebelumnya di tahun 2021 pemodernan dan pelindungan dipisah. Di 2022 baru digabung ya. Jadi pelindungan dan pemodernan, yang di dalam pemodernan inilah yang disebut dengan pengembangan. Nah, baik, kita bahas tentang pengembangan. Sebenarnya apa sih Bu pengembangan? Kan orang taunya pengembangan dari kata kembang. Nah, yang dikembangkan di sini apa kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Mbak Flora. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berbincang. Mudah-mudahan bisa berbincangnya santai saja ya, tidak perlu terlalu tegang, karena yang akan kita bicarakan adalah hal-hal yang insya Allah bisa dinikmati nanti oleh masyarakat. Jadi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, salah satunya terkait dengan bahasa, itu mencakup salah satunya adalah pengembangan sastra. Kenapa dikembangkan? Kata pengembangan sendiri yaitu adalah cara, proses dan pembuatan untuk mengembangkan. Kenapa harus dikembangkan? Karena setahu kita sastra adalah, karya sastra adalah sesuatu yang sebenarnya kita ingin bagaimana sastra itu bisa mempunyai peran, salah satunya dalam rangka menanamkan nilai-nilai moral. Tapi kalau dia tidak dimodernkan, dia tidak dikembangkan, belum tentu dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka turunan dari Undang-Undang Nomor 24 itu yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 57, di situ dipaparkan apa itu pengembangan sastra dan hal-hal apa yang bisa dilakukan dalam program pengembangan sastra. Berarti yang menjadi dasar hukumnya tadi peraturan berapa? Nomor 57. Nomor 57, iya. Peraturan Pemerintah Nomor 57 ya Ibu. Nah, tahun 2014. Tahun 2014. Iya, betul. Kan sebenarnya sastra itu sudah ada dari dulu ya. Setiap wilayah, setiap daerah memiliki sastra daerahnya masing-masing, dan tentunya itu juga sudah dikenal dan bahkan sudah mungkin diajarkan. Kenapa perlu dikembangkan di masa sekarang kira-kira? Atau mungkin karena masuk di era digital, atau ada hal lain yang mempengaruhi kenapa perlu dikembangkan? Oke, baik. Karena sebelumnya harus dilihat dulu beberapa jenis sastra yang bisa dikembangkan. Jadi tidak semua jenis sastra bisa dikembangkan. Ada 4 jenis sastra yang bisa dikembangkan sebenarnya, yaitu manuskrip, kemudian sastra lisan, yang ketiga itu sastra cetak, yang terakhir sastra digital. Kenapa harus dikembangkan? Karena contoh kecil, sastra manuskrip, cerita-cerita rakyat yang terdapat dalam manuskrip atau naskah-naskah kuno itu kurang bisa dinikmati bagi halayak umum, khususnya anak-anak, gitu. Maka perlu dikembangkan agar apa? Agar sastra yang ada dalam manuskrip bisa dinikmati tidak hanya orang-orang yang atau akademisi, peneliti yang menyenangi, yang menggandrungi sastra manuskrip, tapi anak-anak juga bisa. Contohnya, dalam manuskrip bisa kita temukan cerita-cerita rakyat terdahulu terkait Majapahit, kemudian kalau di Banten itu terkait pendirian kerajaan di Banten. Nah, bagaimana cerita-cerita dalam manuskrip ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum, baik itu anak-anak ataupun orang tua. Nah, disinilah
pentingnya pengembangan sastra atau pemodernan sastra. Oh, berarti pengembangannya itu juga lebih ke penikmatnya biar lebih luas lagi. Yang tadi manuskrip Ya, itu betul. yang hanya bisa dibaca mungkin saja orang yang bisa baca naskah kuno, Ya, betul. tapi setelah dikembangkan mungkin dalam bentuk apa gitu nanti bisa dinikmati oleh bahkan bisa sampai anak-anak yang tadinya manuskrip hanya untuk orang yang concern dengan manuskrip seperti itu. Nah, kira-kira contoh dari pengembangan yang sudah pernah mungkin Ibu lakukan atau di kantor sendiri atau referensi yang sudah Ibu baca, contohnya seperti apa, Bu? Oke, baik. Untuk program pengembangan sastra sendiri sebenarnya bisa dilakukan dalam beberapa program. Salah satu contoh yang sudah pernah kita lakukan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pada tahun 2021 yang paling pertama kita lakukan adalah kajian tematik. Kalau di Banten sendiri waktu itu turun satu tim gabungan dari Badan Bahasa dan dari Kantor Bahasa Provinsi Banten, ada 4 orang. Kita kajian tematiknya terkait penamaan Kampung Kadu di Kabupaten Pandeglang. Untuk apa itu? Kita menggali dari cerita-cerita rakyat, dari sastra lisan, dan itu menjadi modal nanti untuk dialihwahanakan gitu. Jadi selain kajian tematik, yang kedua bisa program pengembangan sastra itu contohnya bagaimana data berupa sastra atau berupa cerita rakyat yang dia termasuk dalam sastra lisan itu ditulis kembali, dan hal ini kawan-kawan bisa lihat di KKLP penerjemahan itu sudah melakukan di tahun ini, alhamdulillah, bagaimana cerita-cerita rakyat yang ada di Provinsi Banten yang berasal dari sastra lisan itu dialihwahanakan menjadi sastra cetak, menjadi cerita-cerita anak, tapi data dan substansi dari isi cerita anak adalah cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Itu contoh dari pengembangan sastra yang sudah kita lakukan. Dan yang akan dilakukan masih dalam proses ini, yaitu digitalisasi cerita rakyat. Untuk tahun ini, tahun 2022, Provinsi Banten mengajukan salah satu cerita rakyatnya yaitu Budak Bunciran, asal dari Kabupaten Lebak. Itu kita kerjasama dengan Ainaki, bagaimana cerita rakyat yang berjudul Budak Bunciran asal Kabupaten Lebak itu didigitalisasi menjadi video animasi. Berdurasi tidak terlalu lama, 5-6 menit, dan nanti saat dia sudah berbentuk video animasi, video animasi tersebut akan disebarluaskan ke area-area publik, dan itu bisa ditonton segala usia, dari anak-anak sampai orang tua. Area publik maksudnya tempat wisata atau area publik? Rencana yang tahun lalu kita susun, insya Allah akan disebarluaskan seperti di bandara, stasiun. Jadi biasanya kalau kita nunggu kereta api ya, itu kan suka ada film-film pendek. Nah, itu rencana untuk pengembangan sastra nanti bagaimana video animasi itu ditayangkan. Dan anak-anak yang sedang menunggu, kemudian seperti di bandara, para penumpang yang menunggu pesawat, itu bisa melihat kearifan-kearifan lokal berupa cerita rakyat dari seluruh provinsi di Indonesia ditayangkan dengan sajian yang menarik dan sangat menyenangkan. Jadi kembali ke awal, berarti memang dikemas sedemikian menarik biar penyebarannya bisa lebih luas lagi, karena banyak kan orang kan menganggap kalau cerita daerah itu, apalagi yang bersifat tradisional itu biasanya ada dalam tanda kutip kurang menarik seperti itu. Jadi dengan dikembangkan ini akan lebih menarik dibaca atau ditonton oleh siapapun, seperti itu ya kira-kira, Bu? Iya, betul, sangat betul. Ya, Bu, terima kasih atas pemaparannya, ilmu yang dibagi. Sama-sama. Pastinya sahabat bahasa di rumah sudah penasaran seperti apa hasil dari pengembangan sastra itu sendiri. Dan mungkin ada yang penasaran di mana ya kira-kira kami bisa dapat melihatnya atau mengaksesnya. Ada nggak, Bu, dalam tahun ini yang sudah terbit atau yang akan terbit yang bisa dinikmati sahabat bahasa di rumah? Oke, baik, untuk pengembangan dan pemodernan sastra pada tahun ini, jadi kelompok kepakaran dan layanan profesional tidak bekerja sendiri-sendiri, jadi ada sinerginya seperti yang nanti akan kita luncurkan. Salah satunya Mbak Flora, alhamdulillah pada tahun ini dari KKLP Literasi, kemudian dari KKLP Penerjemahan akan menerbitkan, dan itu adalah salah satu dari implementasi pengembangan dan pemodernan sastra,
yaitu nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa menyaksikan peluncuran beberapa terbitan kami dalam acara peluncuran Kamus Arsitektur dan Cerita Anak Provinsi Banten. Insya Allah akan kita tayangkan di tanggal 21 Oktober tahun 2022 pukul 9.00 sampai pukul 11.00. Kami sangat berharap kehadiran Bapak Ibu di ruang virtual kami. Nanti insya Allah di media sosial akan kami bagikan tautannya. Mungkin itu. Ya, itu dia sahabat bahasa informasinya. Sekali lagi terima kasih Bu Nur atas berbagi ilmunya. Baik sahabat bahasa, ini dia siniar episode 3. Tunggu episode berikutnya. Dan jangan lupa berlangganan di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Banten. Dan terus saksikan sahabat siniar bahasa dan sastra bermartabat bermanfaat.